Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urban Rayhan dengan NIM 1901057 kelas TPB 19. Saya akan menjelaskan tentang instrumen pemboran produksi dan juga kilang. Itu yang pertama ada instrumen outline-nya, yaitu ada instrumen pemboran, instrumen produksi, dan juga instrumen kilang. Baik, yang pertama adalah instrumen pemboran, yaitu dimulai dari drillemeter. Itu berfungsi untuk mengukur besaran atau tekanan kerja dari peralatan untuk melakukan kegiatan pemboran baik rig dengan tenaga gerak mekanik maupun dengan tenaga gerak elektrik. Kemudian ada weight indicator, yaitu berfungsi untuk menjadi beban pada pahat bor. Kemudian ada rotary speed technometer, yaitu mengukur kecepatan putar rangkaian pipa bor setiap menit ketika pemboran sumur berlangsung. Cara kerjanya yaitu setiap perubahan putaran poros rotari akan direkam oleh sensor putaran, kemudian perubahan putaran ini diteruskan oleh transmitter ke rotary speed technometer. Dengan demikian, setiap terjadi perubahan putaran pada rangkaian pipa bor akan selalu direkam oleh rotary speed technometer. Kemudian ada rotary torque gauge, yaitu mengukur perubahan torsi yang terjadi pada rangkaian pipa bor ketika kegiatan pemboran sumur sedang berlangsung. Torsi yang terjadi ini dapat disebabkan oleh perubahan karakteristik lapisan batuan yang ditembus, kerusakan yang terjadi di kerucut pada pahat bor, dan kerusakan yang terjadi pada rangkaian pipa bor. Kemudian ada tong torque gauge, berfungsi untuk mengukur perubahan beban puntir yang terjadi pada waktu mengikat atau menyambung dan membuka atau melepas sambungan rangkaian pipa bor, pipa selubung, dan pipa produksi. Hal ini dilakukan secara tepat pengukurannya agar beban puntir mengikat pada rangkaian pipa tersebut sesuai dengan beban puntir yang direkomendasikan pada setiap jenis pipa. Cara kerjanya yaitu dipasang pada lengan kunci pada puncak pipa bor, pipa selubung, dan pipa produksi, kemudian pada sisi lainnya dihubungkan dengan rantai ke make-up chat atau breakout chat. Dengan demikian, setiap perubahan tarikan pada saat mengikat atau menyambung, atau membuka ataupun melepas, sambungan pipa akan menggerakkan bran atau piston yang diteruskan dengan fluida non-compressible ke tong torque gauge, sehingga dapat diketahui torsi pengikat sambungan pipa tersebut. Kemudian ada pump speed indicator, yaitu untuk mengukur perubahan kecepatan langkah piston pompa setiap menit ketika pompa memompa lumpur pemboran lainnya ke dalam lumpur. Dengan demikian, driller dapat mengatur laju aliran lumpur bor agar bor dapat menghasilkan tenaga hidrolika lumpur bor yang tepat untuk mencapai kecepatan pemboran sumur yang optimum. Kemudian ada mud pump pressure gauge, yaitu untuk mengukur perubahan tekanan pompa ketika lumpur bor lainnya ke dalam sumur. Tekanan pompa merupakan kehilangan tekanan total untuk melawan gesekan yang timbul selama pompa bekerja. Kemudian ada return mud flow sensor, yaitu untuk mengukur perubahan aliran lumpur bor atau fluida pemboran lainnya keluar dari sumur bor. Dengan demikian, driller dapat mengetahui ulah sumur ketika mengebor sumur maupun mencabut atau memasukkan rangkaian pipa dari atau ke dalam sumur. Kemudian ada mud pump totalizer, yaitu untuk mengukur perubahan total volume yang disimpan mud tank. Dengan demikian, driller dapat mengetahui gejala kesulitan pemboran yang ditunjukkan dari perubahan jumlah volume lumpur bor. Kemudian ada inclination and direction hole survey, yaitu untuk merekam kemiringan dan arah lubang sumur. Dengan demikian, driller mengetahui perubahan keadaan lubang sumur agar dapat mencapai target pemboran yang direncanakan dengan baik. Kemudian ada gas sensor, yaitu untuk mendeteksi, mencatat, dan menganalisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta komposisi gas yang terikut dalam sistem lumpur bor.
Kemudian ada hydroponic geology, yaitu cara kerja alat ini dapat diuraikan dengan semua sensor yang terekam perubahan parameter bor diteruskan oleh fluida non-compressible atau secara pneumatik kepada lengan-lengan pena yang dipasang dengan record o rig flow recorder. Kedua ada rem chronomatic, yaitu sistem kerja dengan cara mechanical pneumatic. Posisi short valve harus pada posisi yang benar pada traveling block lebih kurang 2 meter di bawah crown block sesuai kebutuhan dan pada posisi toggle valve menyentuh lilitan drill line. Kemudian ada super remote control, itu digunakan untuk mengatasi tendangan atau tekanan gas dari dalam formasi lumpur sumur bor. Cara kerjanya yaitu posisi air supply on, udara mengalir ke regulator dengan membaca pada gauge diatur regulator hingga membaca gauge 120 psi dari regulator menuju lubricator. Pada lubricator udara tadi diberikan embun oli untuk memberikan pelumas pada air motor atau hydraulic pump. Kemudian ada BO remote control, yaitu di mana suplai anginan dari kompresor kebersihan ke regulator akumulator unit untuk membuka atau menutup BOP tergantung pada tombol atau handle yang diinginkan. Kemudian lanjut pada instrumen produksi, itu dimulai dari manifold, berfungsi sebagai sarana untuk mengatur flow line dari sumur-sumur produksi yang bergantung pada menjadi satu aliran masuk ke sarana pengolahan lanjut dan menyekat dan mengatur aliran dari satu sumur terhadap aliran sumur-sumur lainnya untuk dilakukan tes. Kemudian ada separator, yaitu untuk separasi dua frasa minyak maupun frasi gas. Cara kerjanya yaitu memisahkan di dalam separator menggunakan prinsip separative flash pada kondisi tekanan dan temperatur tetap. Kemudian ada tank, yaitu berfungsi untuk menyimpan fluida. Kemudian ada di instrumen kilang, yang pertama yaitu pressure gauge, yaitu untuk mengukur tekanan dalam suatu cairan atau gas lintas industri. Ini adalah instrumen penting karena dapat membantu kontrol tingkat tekanan dalam cairan dan gas serta menjaga dalam batasan yang diperlukan. Kemudian ada thermometer gauge, itu untuk melakukan pengukuran pada area berbahaya maupun yang sulit dijangkau dan mampu mengukur suhu yang lebih luas. Kemudian yang terakhir ada safety valve, berfungsi untuk menutup dan membuka aliran dengan syarat ketika terbuka memiliki hambatan aliran dan pressure loss yang minimum. Contoh seperti gate valve, ball plug, dan butterfly valve. Kemudian untuk keperluan mengatur aliran dengan cara menahan aliran dengan perubahan arah atau menggunakan suatu hambatan biasa juga dengan kombinasi keduanya. Mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.